Om Surya Paloh yang pada akhirnya nggak bisa menjamin Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Kasihan ya, sudah mulai ragu dan mulai panik. Ya, jadi statement ini itu dikeluarkan pada hari Jumat yang lalu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Om Surya Paloh yang pada akhirnya nggak bisa menjamin Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Kasihan ya, sudah mulai ragu dan mulai panik. Ya, jadi statement ini itu dikeluarkan pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11, tepatnya tanggal 11 November, satu hari setelah gagalnya deklarasi koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Nah, ini kita runtut ya, mulai dari awal, kenapa sampai koalisi perubahan ini gagal mendeklarasi. Yang pertama, dari segi Nasdemnya dulu. Pengumuman akan dideklarasikannya koalisi perubahan ini pada tanggal 10 November itu memang inisiasi dari Partai Nasdem. Karena apa? Karena pada tanggal 10 November ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, kemudian pada tanggal 11 November, satu hari setelahnya, itu adalah hari ulang tahun Partai Nasdem. Jadi memang momen ini sengaja ingin dibuat seolah seheroik mungkin begitu. Pada Hari Pahlawan, mereka akan mendeklarasikan Anies Baswedan. Tapi pada mulanya Demokrat dan juga PKS ini belum pernah menyetujui itu, belum pernah mengiyakan, oke, kita deklarasi pada 10 November. Karena apa? Karena memang dari tiga partai yang akan berkoalisi ini masih alot. Deal-dealannya ini masih alot. Nah, apalagi kemarin ini AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, ini lagi healing ke Jerman. Ya, mungkin dia bilang nyusul bapaknya SBY ke Jerman dalam rangka ada agenda, yakni forum dialog tentang isu-isu global. Mereka membahas isu tanah air, kemudian mencari solusi untuk rakyat. Nggak tahu rakyatnya yang mana. Ya tapi begini loh, kalau misalkan ada agenda ke luar negeri, iya memang, misalkan ada agenda rapat atau pertemuan pertemuan diplomatik, multilateral atau mungkin juga bilateral, paling berapa hari sih? 2 atau 3 hari pasti pertemuannya udah kelar. Nah, sisanya ngapain? Ya healing. Shopping, ngajak istrinya belanja, kan gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh AHY dan SBY. Makanya sampai tanggal deklarasi tanggal 10 November, mereka belum pulang. Nggak tahu sekarang udah pulang atau belum. Sementara itu, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, ini belum mau mendeklarasikan, belum setuju dengan deklarasi koalisi ini, karena mereka akan melakukan rapat. Majelis Syuronya ini akan melakukan rapat di bulan depan, bulan Desember. Ini untuk menentukan langkah ke depannya. Apakah mereka, karena apa? Karena begini, kedua partai ini, antara Demokrat dan juga PKS, dua-duanya ini ngotot ingin mengajukan nama kadernya sebagai calon wakil presidennya Anies. Di Demokrat ada Agus Harimurti Yudhoyono, di PKS ada Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat. Keduanya ngotot. Nah, pada akhirnya, karena belum sepakat, belum deal, ya kemudian beredar isu liar di luar sana, terutama yang kemarin sempat diomongkan oleh Fahri Hamzah, mantan politisi PKS. Nah, ini Fahri Hamzah mengatakan bahwa ini belum jadi deklarasi koalisi perubahan ini karena bandarnya belum sepakat. Nggak tahu entah ini
isu ini benar atau enggak, saya nggak berani mengatakan ini benar dan nggak berani juga mengatakan ini salah karena belum punya data. Ini semua masih abu-abu. Nanti saya ngomong kalau memang ini sudah benar, sudah ada datanya, baru saya berani untuk mengungkapkan ini. Tapi kalau untuk sekarang sepertinya masih belum. Yang bisa saya omongkan sekarang adalah gagalnya ini ya karena memang dua partai koalisi perubahan ini antara Demokrat dan juga PKS ini sama-sama ngotot ingin mencalonkan kadernya menjadi calon wakil presiden. Sementara Partai Nasdem ini belum setuju juga dengan dua calon wakil presiden ini. Jadi mereka ini masih sama-sama alot. Karena kenapa alotnya? Karena kalau menurut saya ini adalah karena faktor kepentingan, egoisme dari masing-masing pemegang keputusan di masing-masing partai. Di Nasdem ini ngotot ingin mencalonkan Anies Baswedan, sementara Demokrat ini ingin AHY mendampingi Anies, PKS kepingin Ahmad Heriawan yang mendampingi Anies. Nah, kemarin pada saat ulang tahun Partai Nasdem tanggal 11, hari Jumat yang lalu ini, Surya Paloh mengatakan statement yang saya bilang di awal tadi, Anies ini tidak mendapatkan jaminan akan mendapatkan tiket. Siapa yang bisa menjamin, katanya Om Surya Paloh. Tampaknya memang Om Surya Paloh ini sudah mulai ragu dan sudah mulai panik. Karena apa? Karena sudah mulai ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Dimulai dari pada saat ulang tahunnya ini Presiden Jokowi tidak hadir. Karena memang bertepatan dengan agenda Presiden Jokowi, ada agenda pertemuan KTT antara ASEAN, negara-negara ASEAN dengan RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Mereka bertemu di Phnom Penh, Kamboja. Memang bertepatan dengan itu, makanya Presiden Jokowi akhirnya tidak hadir. Nah, kemudian juga tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Nasdem. Entah itu secara langsung, entah itu secara virtual atau dalam bentuk video, katanya Surya Paloh ini belum, begitu loh. Dan dia kemudian curhat kepada awak media sehingga berita ini menyebar di mana-mana seolah-olah dia ini orang yang sedang dizolimi begitu. Tapi kelihatan kalau cengeng banget ya. Nah, kemudian kenapa Surya Paloh tadi mengatakan bahwa Anies ini kok belum tentu mendapatkan tiket? Ya karena memang secara elektoral, secara suara, Nasdem ini kan saat ini di parliamentary threshold-nya pada waktu tahun 2019 ini kan hanya 9%. Sementara presidensial threshold ini butuh 20%. Jadi memang lagi butuh teman koalisi. Kalau misalkan tiga partai ini berkoalisi, Demokrat, Nasdem dan juga PKS sudah bisa mencapai 20% sekian. Tapi ya ini alotnya ada di siapa yang akan menjadi cawapres dan siapa yang akan hanya menjadi penggembira atau puas dengan jatah menteri. Sementara itu, PKS ini sekarang juga sudah mulai digoda-goda oleh PKB untuk diajak koalisi di koalisi KIR, Kebangkitan Indonesia Raya, dengan iming-iming jatah menteri juga. Nah, ini kan memang wajar-wajar saja di dunia politik selama semuanya ini masih bisa dilakukan, semuanya masih bisa diusahakan, ya mengalir begitu aja. Wajar, meskipun Gerindra dan juga PKB ini sudah memenuhi presidensial threshold sebesar 20%, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga ingin nambah teman koalisi supaya lebih solid. Dengan harapan apa? Basis suara mereka di konstituen-konstituen ini yang juga bisa menjadi kantong-kantong suara. Ini wajar-wajar saja. Apalagi sekarang juga banyak isu yang sedang beredar. Ganjar Pranowo atau PDIP ini sekarang katanya akan mengusung Ganjar Pranowo. Sementara itu KIB yang terdiri atas Golkar, PAN dan juga P3 akan merapat juga ke sana dengan menyodorkan Ridwan Kamil yang akan dijadikan bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Tapi ini semua masih samar, masih abu-abu, hanya hembusan isu kanan kiri yang belum pasti, karena PDI Perjuangan sendiri katanya akan mendeklarasikan
calon presiden mereka pada bulan Juni tahun depan, tahun 2023. Masih sangat menarik, masih sangat dinamis untuk kita nanti, untuk kita perbincangkan, untuk kita ketawain bersama-sama. Apalagi dari koalisi perubahan ini. Satu yang ketinggalan tadi. Kalau misalkan Demokrat dan juga PKS ini digoda untuk bergabung ke koalisi-koalisi yang lain, kayaknya kalau menurut saya sih mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka hanya sebagai pelengkap saja, nggak punya kingmaker, nggak punya wewenang, karena mereka adalah koalisi yang terakhir bergabung, bukan sebagai deklarator, bukan sebagai penggagas, jadi mereka nggak bakal punya power yang lebih. Jadi mereka ini lebih aman lagi kalau misalkan koalisi perubahan ini tetap dilakukan antara Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Tapi ya ini permasalahan masih terus-menerus menggerogoti ketiga partai ini, apalagi dari siapa yang akan dicalonkan menjadi wakil presidennya. Masing-masing kedua partai antara Demokrat dan juga PKS sama-sama ngotot kepingin memajukan kader-kader mereka. Sementara Anies ya seperti itu, cengengesan aja seperti biasa. Jadi apakah ini nanti bulan Desember, bulan depan setelah PKS kemudian Majelis Syuronya ini rapat, bisa kemudian menentukan siapa cawapres yang akan disandingkan dengan Anies Baswedan? Apakah koalisi ini nanti bisa kemudian dideklarasikan sebagai antitesis dari Presiden Jokowi? Kita nantikan. Atau bahkan justru sebaliknya, koalisi ini akan bubar dan Anies hanya sebagai mantan bakal calon. Kasihan kan nasibnya. Jadi saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam damai untuk Indonesia.